Halo teman-teman semua, saya Octavia Serpangaribuan. Ini adalah video pertama dari rangkaian video terkait anti korupsi yang nanti akan saya buat. Video pertama ini saya buka dengan meminta teman-teman untuk mengingat kembali mengenai berbagai macam pilihan dalam hidup yang pernah dialami. Setiap pilihan yang teman-teman pernah pilih tentunya tidak selalu memberikan suatu konsekuensi yang menyenangkan bagi kita yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Memiliki nilai integritas dan tidak korupsi itu juga adalah pilihan. Pertanyaannya, pilihan mana yang kita akan ambil? Tentu saja sulit untuk menjawab kalau kita tidak memahami apa yang dimaksud dengan nilai integritas. Sebelum membahas mengenai nilai integritas, apa yang dimaksud dengan nilai integritas, dan bagaimana sih caranya supaya nilai ini bisa tumbuh di dalam diri kita masing-masing, mari kita lihat dulu tingkat korupsi di Indonesia itu seperti apa. Tingkat korupsi bisa ditentukan atau bisa dilihat dari indeks persepsi korupsi. Kalau kita melihat dari 10 negara di ASEAN, maka Indonesia itu berada di bawah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kita hanya sedikit berada di atas Filipina. Di tahun 2018 indeks ini meningkat 1 poin. 1 poin ini kita anggap atau kita pandang sebagai suatu hal yang baik, dan ini tidak mustahil akan terus meningkat kalau saya dan Anda semua bisa menjadi sosok-sosok yang memiliki nilai integritas. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memberantas korupsi di negara ini? Seseorang yang memiliki integritas menjalankan apa yang ia katakan. Mereka juga melakukan hal yang benar. Mereka juga berbicara dan mengatakan yang benar. I walk the talk. I do the right thing. I speak and tell the truth. Ini adalah sosok integritas. Seseorang yang memiliki nilai integritas akan bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Sosok yang berintegritas juga memiliki kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Kalau kita ibaratkan seperti mobil, maka mobil hanya bisa berjalan dengan baik kalau seluruh perangkat di dalam mobil ini berfungsi dengan baik. Kalau mobilnya adalah mobil yang baru, tetapi kemudian bannya pecah, tentu saja mobil ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Seperti itulah sosok yang berintegritas. Dia hanya bisa berjalan dengan baik kalau ada kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Apakah kita ada di sana? Saya yakin kita semua memiliki modal itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Sedangkan menurut Kamus Kompetensi Perilaku KPK, yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai ini dapat berasal dari kode etik di tempat bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Teman-teman semua, nilai moral pribadi kita peroleh dari mana? Dari agama yang kita anut, lalu dari didikan orang tua kita, serta dari pengaruh lingkungan. Saya percaya masing-masing dari kita sudah memiliki modal dasar berupa nilai moral pribadi yang memadai, yang cukup untuk tumbuhnya nilai integritas. Nilai anti korupsi dibangun dari 3 komponen, yaitu nilai inti, etos kerja, dan sikap. Nilai inti terdiri dari 3 nilai dasar, etos kerja juga terdiri dari 3 nilai dasar, begitu juga dengan sikap. Sehingga ada 9 nilai dasar yang membentuk nilai anti korupsi pada diri kita masing-masing. Apa saja? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Untuk memudahkan, saya menyingkat 9 nilai dasar ini menjadi Judita kemana dibeli. Mudah-mudahan singkatan ini
memudahkan teman-teman untuk mengetahui 9 nilai dasar dalam anti korupsi. Judita kemana dibeli? Mari kita lihat satu demi satu dari 9 nilai dasar ini. Kita akan mulai dari nilai inti yang terdiri dari jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Jujur berarti lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Orang yang jujur adalah orang yang berani menegur perbuatan yang tidak benar. Hal ini tidak mudah untuk dijalankan, tetapi dengan niat yang kuat, tentu saja kita dapat melakukannya. Orang yang berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip. Berintegritas jujur tidak bisa dilakukan seorang diri. Dia perlu dukungan orang lain seperti teman sejawat atau keluarga. Menjadi orang yang jujur bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan yang dihadapi dan kita harus kuat menghadapinya. Bagaimanapun, orang yang jujur pasti akan dihargai. Nilai inti yang kedua adalah disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Komitmen merupakan salah satu kunci terbentuknya disiplin. Disiplin berada pada diri sendiri. Diri sendirilah yang berjanji untuk komit pada apa yang sudah ditetapkan. Orang yang bertanggung jawab adalah mereka yang berani mengakui kesalahan atas apa yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Bertanggung jawab adalah tidak mengelak, berani menghadapi dan konsekuen dengan apa yang dikatakan. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Dari definisi ini kita dapat simpulkan kalau etos itu berarti watak atau karakter seorang individu atau kelompok manusia yang berupa kehendak atau kemauan yang disertai dengan semangat yang tinggi untuk mewujudkan suatu keinginan dan cita-cita. Mandiri berarti dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Orang yang bekerja keras sangat bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal. Sederhana bukan berarti hidup miskin atau kikir. Tapi hidup sederhana adalah hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang ada. Sederhana adalah hidup yang wajar. Wajar maksudnya mampu menggunakan harta sesuai kebutuhan yang ada, tidak menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Sederhana itu cerdas. Artinya mampu menggunakan harta dengan pertimbangan yang matang, tidak hanya berorientasi pada masa sekarang, tapi juga berorientasi pada masa yang akan datang. Setelah kita memiliki nilai inti dan etos kerja, diharapkan kita mampu bersikap sesuai dengan nilai integritas. Apa saja? Mari kita lihat satu demi satu. Berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Orang yang berani adalah orang yang tidak takut menunjukkan kebenaran dan keadilan. Jika dia yakin bahwa apa yang dilakukan benar, maka dia tidak takut untuk melakukannya. Sukses akan diraih oleh orang yang berani berbuat dan bukan oleh mereka yang selalu takut menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Nilai integritas berani ini perlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi. Peduli berarti kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Peduli juga berarti memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Peduli berarti membuka lebar-lebar pintu hati kita demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk.
Adil artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan bisa diartikan berpihak kepada yang benar. Selain itu, dapat diartikan tidak bertindak sewenang-wenang. Itulah 9 nilai dasar pembentuk integritas di dalam diri kita. Dan yang Anda lihat adalah beberapa tokoh bangsa yang berintegritas. Mereka dikenal karena memiliki nilai dasar integritas, baik nilai inti, etos kerja, maupun sikap. Negara ini membutuhkan banyak Bahadurin Lopa, banyak Agus Salim. Negara ini membutuhkan begitu banyak sosok-sosok yang berintegritas. Siapa itu? Anda dan saya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memerangi korupsi di negara ini? Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi kita akan berantas habis korupsi? Kapan lagi negara ini akan terbebas dari korupsi? Kita sangat merindukan negara ini dapat sejajar dengan negara-negara lain. Kita rindu Indonesia menjadi negara yang bebas dari korupsi. Mari teman-teman, kita sama-sama berjuang untuk memerangi korupsi supaya korupsi bisa hilang dari negara ini. Mari kita bersama-sama mencegah terjadinya korupsi demi Indonesia bebas korupsi.